Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, Ustadz Abdul Sadiq, Rektor Kamis Bandung, para Ustadz yang hadir di sini, ada Ustadz Supri Adi Saleh, Ustadz Tolingmul Anwar, Ustadz Eri, ada Ustadz Fauzi, mungkin mohon maaf kalau ada Ustadz Arir, ada ini guru-guru saya semua ini, Masya Allah, ada juga para kalas, para walas, dan tentu saja Bapak Ibu sahabat surga yang saya sayangi karena Allah. Mohon maaf, mungkin tadi tidak ada yang ketinggalan, belum disebutkan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang tak kunjung putus untuk kita semua. Alhamdulillah saat ini kita kembali dipertemukan, diberi nikmat hidayah untuk bertalabul ilmi, kembali dipertemukan dalam majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, yaitu majelis Al-Lubab pada hari ini Kamis sore 8 Juni 2023 bertepatan dengan 19 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, manusia terbaik yang pernah hadir di muka bumi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pengikutnya hingga akhir zaman, insya Allah kita semua termasuk di dalam. Baiklah Bapak Ibu, saya sampaikan secara pada sore hari ini, pertama pembukaan, kemudian sambutan dari Ustadz Abdul Sadiq, dan setelah itu kita masuk ke acara inti, yaitu bab yang akan dipaparkan oleh Ustadz Supri ya hari ini ya. Ustadz Supri. Insyaallah, insyaallah. Ya. Baik, kemudian setelah itu setelah acara Majelis Ilmu Al-Lubab kembali ke Ustadz Sodik untuk mendengarkan tanggapan maklumat, kemudian doa dan penutup. Baiklah Bapak Ibu sahabat surga yang dirahmati Allah, agar majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Sodik untuk memberikan sambutan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Bu Bibi Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi robba wa bil islam idina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu sahabat surga yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah mempertemukan kita dalam satu majelis Al-Quran, majelis yang senantiasa dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat, dan alhamdulillah kita berada di dalamnya. Lebih khusus lagi pada majelis kali ini adalah majelis Al-Lubab. Presenternya sudah ada bersama kita Pak Ustadz Supri Saleh, dan tentu saja Bapak Ibu sahabat surga yang lainnya yang nanti insya Allah saling mengisi dengan ilmu yang insya Allah akan memberikan keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sahabat surga yang dirahmati Allah, memang ilmu Al-Lubab ini kebetulan pengarangnya sudah mendahului kita. Tentu saja kita ibaratnya sekarang adalah kita membedah buku atau kita belajar secara B3, bimbingan belajar bersama. Maka itu siapa saja yang berkenan membawakan atau mempresentasikan Recording in progress. Kita semua menerimanya karena ada di dalam grup ini, kami persilakan, dan kebetulan alhamdulillah Pak Ustadz tadi saat ini sudah bersedia. Nah, untuk pekan depan jika tidak salah nanti Pak Dedet Rustam yang akan membawakan atau sebagai presenternya. Baik Bapak Ibu sahabat surga yang dirahmati Allah, mohon maaf tadi kalau sinyalnya hilang timbul. Ini saya pun juga baru mendarat tiba di
Sumatera Utara, sebagaimana dulu yang saya sampaikan ketika kita membuat acara Jambore, saya ada acara keluarga di Medan, jadi mudah-mudahan sinyalnya nanti tidak hilang timur. Saya kira itu saja, Bapak Ibu sahabat surga. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Sodik. Alhamdulillah. Walaupun dari jauh ya, dari Sumatera Utara. Semoga acara di Sumatera Utara berjalan lancar, Ustaz. Fi amanillah. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu sahabat surga, berikutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi Al-Lubab. Hari ini pertemuan ketiga ya, Ustaz ya? Ustaz ya. Kelima. Oh, lima. Oh, iya. Ya, kelima hari ini. Kami persilakan Ustaz Supri. Baik, barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup jelas ya? Jelas. Ya, alhamdulillah, insya Allah hari ini kita coba bahas ya. Ya, kemarin janjinya video ke-10 sampai 20 ya. Video ke-11 sampai 20 ya. Di 10 video ya. Alhamdulillah saya diberi 13 Pak Supri, sebagaimana sarannya. Pak? Sampai 13 sarannya Pak Dedet, karena nanti kan Pak Dedet. Ya nggak apa nanti kalau kita pelan-pelan, tapi kalau ada waktu, karena memang kalau video itu kita ulang-ulangi beberapa kali, sedikit materinya sebetulnya ya, karena banyak juk-juknya juga. Jadi kalau kita bisa sampai 10, alhamdulillah ya. Poin-poinnya, tapi banyak latihannya insya Allah. Jadi terus terang ya, saya berterima kasih kepada Pak Sodik dan kawan-kawan ya, yang memberi saya kesempatan untuk mengulang-ulang videonya ya. Otomatis kalau kita jadi pemateri, di mana bukunya belum ada yang bagus begitu, kita harus mengulang-ulanginya ya. Pak Tolingol ada di sini ya. Jadi Pak Tolingol ya minimal 20 kali, kalau dia kan 50 kali ngulangi video. Kalau saya 20 kali lah palingnya setiap video itu. Bayangkan ada 10 video ya yang harus disiapkan dalam satu pekan. Jadi alhamdulillah jadi banyak manfaatnya buat saya. Izin share ya barangkali sebelum ini. Nah, kira-kira ini apakah sudah kelihatan? Sudah. Ya. Jadi insya Allah ini sumber materinya atau sumber ilmunya sudah ada di depan kita semua ya. Ada buku ini yang sudah kirim. Bapak Ibu lihat ini, buku ini walaupun belum jelas tulisannya, cukup membantu ya. Kemudian ada silabus. Kalau buku ini 83 halaman ya buat kawan-kawan yang baru gabung ya. Ini 83 halaman, bisa dibeli di online, tapi sudah disiapkan juga PDF-nya. Kemudian ada silabus 7 halaman, itu cukup bagus saya pikir tulisannya. Kemudian ada CD, ada video. Videonya itu ada macam-macam ya. Video itu direkam dari kegiatan Ustadz Fakhrudin, kiai kita ini, keliling Indonesia dia ya. Ada yang 28 video itu kan dipotong-potong ya. Nah, ada yang 5 video saja, ada juga yang cuma 3 video. Jadi tergantung tempat merekamnya ya. Seperti itu. Jadi insya Allah bisa kita lihat-lihat video-video yang lain yang tersebar di YouTube ya, insya Allah. Yang bisa kita lihat. Jadi contohnya beda-beda, karena tiap yang kursus itu ada yang 0, ada yang kiai-kiai semua, pesantren-pesantren dikumpulin, ada mahasiswa semua, mahasiswa IAIN semua dari seluruh Indonesia, misalkan seperti itu. Ini hari ini insya Allah kita bahas video 11 sampai 20 ya, insya Allah kalau sampai ya, kita sampai jam 5.30 ya. Tapi kalau tidak seperti yang Pak Sodik katakan tadi, 3 video atau 5 video insya Allah. Berikutnya sudah ada videonya, tinggal gantian ya presentasinya. Baik, kita lanjut.
Nah, ini yang pertama, barangkali masih ingat pekan lalu ya. Jadi salah satu metode yang dibilang unggulan di sini adalah, apakah kelihatan ini, Insya Allah? Unggulan dari metode ini adalah ini ya, kacamata ya. Jadi ada metode kacamata. Yang sebelah kanan ini, kacamata ini untuk menentukan i'rab dari isim. Kita ketahui ya, untuk menentukan i'rab dari isim, bukan fi'il. Kalau fi'il lain lagi metodenya ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang sebelah kanan, ini adalah isim itu sebagai apa? Kira-kira gitu. Sebagai apa dia jabatannya? Jadi ada di sini ada tiga, ada yang domah, ya, rofa, ada yang nasob, ada yang jar. Ya. Nah, sedangkan yang domah ini kalau kita lihat di bukunya itu ada berapa Pak? Ada 11 kalau nggak salah ya. Di bukunya bisa kita lihat ada 11 ya. Nah, di sini difokuskan 3 saja. Ada 11. Kalau yang nasob itu ada 20 ya. 20. Nah, di sini di metode ini diambil satu saja. Jadi dari 20 itu satu saja. Sedangkan yang jar ada berapa? Mungkin ada yang ingat? Total Yang jar 4 ada 3 ya. Nah, di sini diambil 2 saja. Itu kalau kita urut dari bawah. Jadi kalau yang sebelah kanan ini itu pakai apa dari bawah ya. Jadi idofah, apakah huruf jar dia itu? Kalau dia jar pangkatnya atau kedudukannya, apakah dia maf'ul bih sebagai nasab ataukah dia sebagai rofa yang kata lagi, apakah dia sebagai khobar, sebagai mubtada'kah atau sebagai fa'il ya. Ini kira-kira kalau sudah ketemu jawatan ini, maka nanti kita menentukan ini, bisa menentukan i'rabnya. Nah, i'rabnya itu dibagi menjadi 4 saja di sini ya. Dalam kalau yang komplitnya ada 9 ya. Ada 9. Di sini apakah dia mu'rab, kata isim itu apakah dia mufrad sebagai isim yang tunggal, apakah dia tasniyah sebagai isim yang double, baik laki maupun perempuan, sama ya. Yang mufrad juga laki sama perempuan dibedakan dengan tak marbutoh ya. Ada juga yang ketiga, apakah dia jamak muzakkar salim? Nah, cirinya adalah una atau ina. Dan yang keempat adalah apakah dia sebagai jamak muannas salim dengan cirinya yang kita ketahui bersama atun dan atau atin ya. Di mana atun dia sebagai subjek, sebagai rofa, sedangkan atin sebagai nasab maupun dia sebagai jar. Demikian juga una, ina juga seperti itu, ani untuk rofa, aini untuk nasab dan jar. Nah, sekarang coba kita lihat lagi di sini di video sebelah sini. Kalau fa'il, semua kita udah tahu ya, fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa jatuh setelah fi'il. Jadi kalau kalimat fi'liyah, ya, jadi ada fa'il, fi'il fa'il, kemudian ini fa'ilnya ya. Isim yang dibaca rofa jatuh setelah fi'il. Mohon maaf, Kemudian Pak. ada yang, ya, Mungkin ditambahin. Isim yang ya dibaca boleh. rofa setelah rofa jatuh setelah fi'il maklum. Oh, setelah fi'il maklum ya. Kalau setelah fi'il majhul karena naibul fa'il. Oh ya, baik. Ya, ya. Jadi untuk isim maklum ya, sementara ya. Ya. Untuk Fi'il yang maklum. fi'il maklum. Ya, fi'il maklum. Boleh ditambah nanti ya. Ini sementara kita nanti dikoreksi dan kita koreksi. Mubtada itu adalah sudah ini. Mubtada ini menyangkut isim yang dalam kalimat ismiyah ya. Ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim. Mubtada itu yang kedua ini yang berharokat rofa juga, yang berkedudukan sebagai rofa. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa, yang bertempat di permulaan kalimat ismiyah. Ya, betul Pak Tolingul ya. Ya. Ya Pak Tolingul langsung di ini aja, langsung di cut aja kalau ada yang salah. Jadi saya juga sudah kirim ke Pak Tolingul, Ya, maaf. tapi terlalu mepet waktunya ya, ada tamu ya. Bukan ada tamu kebetulan. Jadi memang ini unik juga kita ini ya, Masya Allah ya. Jadi kita belajar bersama di mana semua orang belum pernah ikut ya, dari buku aja, kira-kira begitu. Jadi memang saya salut sebetulnya apa namanya komunitas kita ini ya, sangat membantu untuk belajar ya, demi apa namanya keinginan kita untuk bisa
mengerti Al-Quran nih, Masya Allah, seperti katakan Pak Sodik. Berikutnya adalah mubtada, kemudian khobar. Khobar adalah isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah mubtada. Mungkin yang mubtada ini adalah isim ma'rifat barangkali ya, boleh ya Pak ditambahkan ya. Enggak usah. Mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rofa, yang bertempat di permulaan kalimat, betul ya. Memang secara Kemudian umum ma'rifat, khobar Pak. adalah isim, ya. Memang secara umum ma'rifat, tapi ada yang nakiroh, musawihat namanya. Ada juga ya, ada yang Iya, kira iya. juga. Jadi Tapi jangan kita bicara dipatahkan. Pareto ya, 80-20. Anggap Ya. semuanya ma'rifat semua ya. Jadi kita bicara Pareto. Jadi kalau metode ini memang kalau sedikit 0,0000 sekian di Al-Quran ya kita jangan bahas dulu lah. Biar itu urusannya ahli pengarang gitu kan. Urusannya pengarang. Kalau kita yang penting kita ngerti. Jadi kalau sudah mencakup 80% sampai 90%, udah itu aja. Yang lainnya tidak usah dipelajari dulu. Itu simplifikasinya seperti itu ya. Kemudian khobar. Khobar ialah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah mubtada. Ini benar ya. Berikutnya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab jatuh setelah fa'il. Jadi mungkin dalam kalimat fi'liyah ya. Il fa'il maf'ul. Kira-kira ini maf'ul. Maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Yang berikutnya posisi sebagai jar. Jar cuma dua di sini ya. Yaitu kalau huruf jar sudah tahu kita jar majrur. Kemudian idhofah adalah kata majmuk di mana merupakan penggabungan dua isim yang menjadi makna baru. Ya, seperti itu. Baik, ini kira-kira di pengulangan sedikit yang kemarin ya. Pekan lalu. Berikut kita lihat. Nah, ini. Jadi ini kalau kita lihat di sini kita akan mengetahui di video 11-12 ini adalah tentang predikat, subjek, objek. Jadi predikat itu fiil, subjek itu predikat Fa'il. itu fiilnya, fiil ya, subjek fa'il, maf'ul ini. Fiil, fa'il, maf'ul. Subjek itu fa'ilnya, pelakunya. Predikat itu fiilnya ya. Objek adalah maf'ulnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bertemu dengan kata-kata atau kalimat seperti ini, silakan kita ini, kalau ini naso, ini ro, ru, atau ri ya. Nah, ini juga zaid, ini dikosongkan ya. Du, di, atau dun, din, dan ya. Bakar nih, run, rin, ron, atau ruriro ya. Baik, kira-kira kita coba aja. Nasoro, kira-kira apa itu anunya? Nasoro. Apa namanya irobnya nasoro ya. Kenapa nasoro kira-kira ini Pak? Ini fiil ya, betul ya? Nasoro. Nah, kemudian ini zaid ini apa kira-kira? Zaidun. Nasoro. Zaidu. Nah, sebagai apa dia? Fiil fa'il atau fa'il ya? Sebagai fa'il pelakunya. Jadi kalau ini nasoro, zaid jadi apa dia kalau fa'il? Zaidun atau zaidu? Zaidun ya, karena tidak ada, karena dia ya zaidun ya. Zaidun. Kalau bakar Zaidun, ya. apa ini? Ya. Sebagai apa? Sebagai objek. Jadi apa kira-kira irobnya? Bakron. Bakron. Ya, jadi kalau kita lihat sini, nah ini ya. Nasoro, zaidun, bakron. Kira-kira itu ya. Jelas ya. Nanti kan banyak kita temui. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya kalau metode ini zaidun itu bisa dibuat satu orang, bisa dua orang. Jadi ini simplifikasi ya. Sekali lagi simplifikasi. Demikian juga bakar ini bisa satu orang, dua orang, atau banyak jamaknya. Pertanyaannya, bagaimana kalau zaidnya itu 2, bakarnya 10? Nasoronya tetap ya apa namanya, satu orang tunggal ya, seperti yang kita pelajari di Tamyiz ya. Jadi nasoro kira-kira zaidunnya kalau 2 apa kira-kira? Zaidani. Zaidani, tadi ani atau aini ya. Sekarang bakron 10 apa? Bakruna. Bakruna atau apa? Bakrina. Bakrina. Bakrina, ya. Bakruna. Kalau bakruna berarti dia Iya, sebagai, betul. Fa'il ya. sebagai rofa ya. Iya. Kalau dia sebagai nasob Jadi atau sebagai bakrina. jar, maka dia bakrina. Coba kita lihat. Kajinya betul kah Pak Tulingum? Nasoro, Zaidani, bakrina. Masya Allah ya. Berikut, kalau dia dibalik sekarang. Pak Ustadz, Ya. boleh nanya? Boleh. Itu kan pelakunya lebih dari 1. Kalau misalnya 2, kenapa bukan Nasoro gitu?
Nah, itu kan udah kita belajar di Zaidah. KBI ya. Mungkin ya yang bagi yang belum ya, info aja ya, info dulu bahwa kalau seperti ini nasoronya tunggal aja, tidak itu. Kecuali kalau perempuan ya nasorot ya. Tapi dia tidak tergantung kepada dua atau tiga, tetap dia satu nasoro. Betul Pak Tolingul? Iya. Ya, Pak. Nah, ada korektornya. Jadi Selalu kita lihat mufrad catatan ya. kita ya. Jadi walaupun 10 atau berapapun nasoro aja tetap ya. Nasoro, Zaidani, Bakrina. Begitu, Bunda? Jadi kalau domir huwa itu Ya. istilahnya Ya. masih nakiroh. Semua orang Oke. bisa pakai. Tapi kalau sudah domir huma dan seterusnya itu khusus. Jadi nggak bisa dipakai semua orang. Artinya Oh. Nasoro itu boleh dipakai baik domir maupun yang zohir. Gitu. Oh. Zohirnya tidak harus satu, Jadi zohirnya nasoro bisa semua. 2, 10 gitu. Oh, iya iya Pak Ustadz. Iya, iya. Aturan dari Karena bingung itu. kalimat Kaidah gitu ya. kan? Pilihan ya. Ya. Ya, kaidah lah barangkali Apa, kaidah. apa karena fiilnya di depan gitu? Ya kalimat Predikatnya Ada. di depan. Karena predikatnya di depan. karena Karena kalimat ini fi'li kalau ya. predikatnya Karena kan dimulai dengan predikat kalimatnya gitu. Fi'li ya. Fi'li ya karena ini kah kalimat namanya? Ya, fi'liyah. apa jumlah fi'liyah gitu. Jadi Iya. nanti kalau Jumlah yang bukan fi'li ya. lain lagi Jumlah mungkin ismiyah. ya. Jumlah ismiyah berarti lain lagi kali ya Pak Ustadz. Ya, kalau jumlah ismiyah beda lagi. Nanti antara mubtada itu harus jumlahnya harus sama dengan Bersama. Ya. khobarnya harus sama dengan mubtadanya gitu. Oh, iya. Gitu. Oke. Kalau jumlah fi'liyah enggak, fi'liyah yang boleh digunakan fi'il aja dhamir huwa dan dhamir hiya. Yang lainnya apabila menggunakan zuhir ya, yang boleh menggunakan zuhur. Yang lainnya biasanya sudah terikat oleh dhamirnya. Iya. Syukron. Baik, Bu Ratna, mantap ya, tambah mantap. Alhamdulillah. Punten Nah, Ustadz sekarang bagaimana Supri, kalau boleh dibalik? tanya? Boleh, silakan Bunda. Saya kalau dengerin Pak Kiai Fahrudin ya, kadang-kadang suka bingung kalau Rofa mufrad kena Rofa anaknya gini gitu bisa nggak Pak? Ya, itu pekan Sama lalu Bu itu pekan lalu. Desi, sama. Sama. Suaranya Pak Tolingul kayaknya pas deh kalau kayak gitu. Sama Pak. Bu, sama Bu. Ya. Cuma Bisa bedanya nggak kalau, Pak? Ya. kalau Pak Tolingul nanti diterangin lagi boleh itu. Jadi Iya kacamata gitu ya. kanan ya. Jadi kalau Nasoro ini kan kalau dia nerangkan gini. Nasoro itu kan fiil, tidak pakai metode kacamata, fiil kan. Tadi dibilang kacamata hanya untuk isim ya. Nah, sekarang kita lihat Zaidun. Zaidun ini kalau di sini Zaid ya, Zaid. Zaid itu apa anunya? Jabatannya apa? Rofa atau apa? Kira-kira itu. Kalau di sini. Sebagai apa dia? Sebagai fa'il. Fa'il ya. Fa'il kan rofa ya. Fa'il rofa. Nah, rofa. Ciri Sudah rofanya kita domah. lihat di kacamata sebelah kiri. Zaidun itu mufrad atau musana atau jamak kan gitu dibilang kan. Oh, mufrad karena tunggal ya. Nah, kalau dia mufrad maka ditarik ke sana, ke mana? Ke rofa. Rofa ya. Maka rofa yang mufrad yang rofa anaknya apa tuh? Atau ibunya atau anaknya, Pak? Anaknya. Anaknya apa dia? Doma. Anaknya adalah tanwin apa rofa ya? Doma. Ya. Doma. Nah, seperti itu kira-kira itu singkatnya ya. Sekarang domahnya itu doma atau domaten. Domaten maksudnya yang dua itu karena tidak ada alif lamnya jadi zaidun. Kira-kira gitu ya Bunda ya. Cara dia kan. Demikian juga bakron. Bakron dari segi posisinya adalah sebagai objek. Objek itu sebagai apa di situ? Maf'ul di situ sebelah kanan maf'ul bih. Ya betul ya. Nah, dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih jabatannya apa? Nasob. Nah, nasob ditarik ke sana. Dia tunggal kan itu mufrad. Nah, mufrad nasob anaknya apa? Fathah. Atau fathaten. Nah, fathaten kira-kira gitu ya. Kalau bahasa Pak Supri, kalau bahasa Pak Tolingul mirip bahasa Pak Fahrudin. Kalau diizinkan boleh lihat kacamatanya biar mungkin kawan-kawan. Mundur ya berarti ya. Ya, Baik. sebentar aja. Mohon maaf Pak Supri. Ya nggak apa-apa. Biar nggak penasaran kawan-kawan. Ini kira-kira ini. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Supri,
kita punya 3 rumah, 3 bus istilah mereka. Bus punya anak-anak, ada bus rofa, bus nasob, bus jar. Itu di Ada bus jar. kacamata kanan. Tadi Pak Supri sudah sampaikan, sebetulnya bus rofa itu ada 9. Ada Bus 9, nasob itu ada 20. ada 20. Sisanya jar. Totalnya Ada ada 3. 34 kira-kira. Tapi secara Pareto itu yang paling banyak muncul 80% ini. Cuman kita pilih menjadi 5 ya. 6, Menjadi 6, Pak. menjadi 6, Ya. menjadi 6. Bahkan kalau beliau dianu lagi cuman 2 apa 4 atau berapa itu. Tapi ini menjadi 6, 80%. Iya. Nah, busnya Rofa itu nanti dihubungkan dengan tadi yang sebelah kiri, kacamata kiri. Ini terkait dengan jumlah. Gitu, kiri itu. Jumlah orangnya. Jumlah orang. Kalau misalkan mufrad jumlahnya 1, ini ngomong rofa. Rofa kalau jumlah 1 apa harokatnya doma. Nah, Kalau rofa jumlahnya 2 harokatnya ani. Itu apa namanya? I'robnya. Dan seterusnya gitu ke bawah. Itu kira-kira. Yang di kacamata kiri adalah ngomong jumlah. Ngomong jumlah, yang sebelah kanan itu saudaranya atau busnya siapa. Kira-kira sederhana itu sebetulnya. ya, Sehingga betul. ketemu i'robnya. Kok dia rofa? Rofa apa? Rofanya apa? Dia rofanya adalah tasnya. Oh, berarti ani. Rofanya dia mufrad. Oh, berarti doma. Rofanya dia apa? Jamak mudzakkar salim, berarti una. Itu kira-kira itu. Mohon maaf kalau tampak. Iya, betul. Jadi kalau dia jamak juga ada, apakah dia sebagai rofa atau sebagai ini kan? Nasob Sebagai rofa, jar apa nasob gitu. Ina. Ya. Una atau ina. Demikian juga ini atun atau atin. Kalau 2 itu kalau dia sebagai rofa ani, kalau nasob atau jer maka dia aini, ya seperti itu. Jadi metodenya dari kacamata kanan seperti disampaikan oleh Pak Supri, kacamata kanan dari bawah, kemudian kacamata kiri gitu kira-kira. Dari atas ke bawah. Ke atas bawah. Alhamdulillah. Pak Supri. Ya, makin jelas. Baik. Nah, sekarang ini kita ke sini. Kita coba Nasoro Zaidun Bakar ya. Nasoro sebagai fiil ya. Kita ingat aja kalau Nasoro. Kenapa Nasoro? Ah, ini kan fiil. Fiil apa namanya? Fiil madi Nasoro. Kita udah tahu kan? Nah, sekarang Zaidun kita mau lihat pakai kacamata. Zaidun sebagai apa dia? Sebagai fa'il tadi kan? Fa'il kacamata sebelah kanan tadi kan? Kalau fa'il maka dia jabatannya rofa, betul ya? Nah, rofa ditarik dia ke sebelah kiri. Zaid itu apakah dia tunggal, apakah dia 2, apakah dia jamak? Oh, ternyata tunggal. Nah, kalau tunggal, ya, maka dia adalah doma. Ya, kalau doma itu ada 2 kan? Domatin atau doma saja. U atau un ya. Karena nggak ada alif lam, kita pakai zaidun, kira-kira gitu. Berikut, bakar. Bakar ini apa jabatannya di sebelah kanan? Jabatan sebelah kanan dia sebagai maf'ul ya. Maf'ul. Sebagai maf'ul bih dari kata nasoro ya. Sebagai maf'ul. Karena maf'ul maka kita udah tahu kan jabatannya maf'ul, dilihat lagi kacamata sebelah kiri dia tunggal atau mufrad. Mufrad kalau maf'ul jadi dia berarti fathaten dalam hal ini. Cet keluar. Nah, kira-kira gitu ya. Terima kasih Pak Toliko. Jadi makin mantap kita. Lanjut sekarang ini pertanyaan tadi. Bagaimana sekarang supaya gampangnya Zaid maupun Bakar ini jadiin 1, jadiin 2 atau jadiin jamak ya. Jadi dengan apa hubungannya apa? Apakah dia ani aini, apakah una ina, apakah atun atin tadi kan? Itu kan? Ya baik, kita coba. Sekarang kalau Zaidnya 2, Bakarnya 10, berarti Zaidani tadi sudah tahu ya. Zaidani. Bakronnya sebagai nasob jamak lebih dari 3, maka dia Bakrina. Begini ya, betul ya, Bakrina ya. Betul sampai sini tahu ya, paham ya? Paham ya sampai sini? Ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak kita lanjut. Bagaimana sekarang kalau dibalik? 10 sama 2. Zaidunnya 10, Bakarnya 2. Nasoro tetap Nasoro, Zaidun jadi apa? Zaidnya 10, jadi apa? Zaidina. Apa? Zaidina. Zaiduna. Kan Zaidina. Zaiduna kan dia ini apa? Fa'il rofa. Oh, fa'il. Iya kan dia fa'il Zaiduna. Iya, Zaiduna. Nah, sedangkan Bakarnya 2, Iya, tadi. jadi apa? Iya.
Bakrina ya? Bakrina. Bakrina. Bakroini. atau Bakroini. Oh, dua. Ini. Bakroini kalau. Nah, dua kan? Bakroini. Jadi Bakroini. Nasoro, Zaiduna, Bakroini. Dan Bakroini tadi Bakroini. Oh, ini ditukar gitu. Sebagai apa dia? Sebagai apa? Oh, sebagai Nasab ya? objek, ya. Sebagai apa? Iya. Sebagai objek dari kata Nasoro. Bakroini. Ya. Nah, sini mungkin nanti diulang-ulang lagi aja. Coba diulang-ulang lagi. Iya, Sambil iya. dengarkan apa namanya videonya ya. Saya mengerti ini udah 20 kali ngulangnya. Jadi kalau baru sekali yang susah mengertinya. Tapi kalau 20 kali langsung bisa ini presentasi. Jadi apa namanya kan sama-sama modal kita kan. Insya Allah langsung bisa Pak presentasi. Supri. Halo. 20 kali syaratnya ya. Tapi ada yang Pak cepat loh di Supri sini. mau tanya. Ya, boleh. Boleh memberikan masukan? Secara logika ya, itu apakah itu si Zaidun itu semuanya namanya Zaidun 10 orang teh Iya. sama Bakron ya, juga dua-duanya namanya Bakrun gitu. Jadi Ya dikumpulin Zaidunnya. Ini caranya makanya aja, cara yang namanya Zaidun, ayo Baik. mukulin Bakrun gitu ya, rame-rame gitu ya. Ya, ini metode untuk mempermudah simplifikasi dari Al-Jurumiyah ya. Barangkali kalau lebih tepat nih Rojulun kali ya. Rojulun, Ya, rame-rame. Ini bukan siapa di Dailem Bakron kali nih? ya. Dengan Jadi Bakron, misalkan murid lebih bisa ke kan? jinsi mungkin ya. Ya, Lebih ke seperti itu. jenis Ini ya. ini metode Rijal, Manas. metode simplifikasi. Jadi orang yang belum pernah belajar, oh begini toh. Nanti yang lain-lainnya belajar lagi ya. Yang 20% Ya kan, ya. makanya tadi saya secara logis kan kayaknya aneh juga ya. Ya, makanya kita dari segi idenya aja. Zaidun rame-rame bisa juga memukul bakar rame-rame bisa juga kan, bakar semua namanya kan. Suatu yang tidak mustahil bisa terjadi. Ini cara atau metode untuk menyederhanakan. Penerapannya. Iya. Tapi Pak Supri maaf, seandainya itu Zaidunnya diganti itu lebih baik seperti Bu Anita bicara ya. Ya. Karena kalau orang gini bingung, kok Zaidun banyak banget. Ya, Zaidun Mungkin kalau banyak. Itulah. Rijalun ya misalnya. Jadi bikin bingung. Ya makasih. Tolibun. Iya. Nggak ada Pak Zaid kan? Oke, Kalau gini. nggak ada Pak Zaid kan? Ya, ini Bagaimana artinya kalau ini metode ya. Artinya kalau mau Iya. yang seperti tadi, mungkin lebih lama neranginnya, kira-kira begitu. Bisa Oke, juga. kalau saya ganti gimana? Silakan. Tolibun, tolibat. Muslimuna, Nah, iya. tolibaini. Ya bisa juga. Tapi intinya sama kan, muslimun, muslimani, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimatun, muslimatin, sama ya. Jadi ini simplifikasi aja. Jadi bisa aja kita ubah nanti ya setelah ini. Jadi jangan Zaidun tapi muslimun atau muslimatin ya. Muslimun atau muslimatun. Kemudian Bakroni tadi apa Pak? Tadi gantinya? Tolibaini. Tolibaini atau Tolibun ya. Tolibatun ya, bisa begitu. Ya, insya Allah itu lebih bagus ya. Tapi ini kan contoh ini dari video lah kira-kira begitu ya. Dari video. Jadi insya Allah akan diimprove terus, betul gitu. Terima kasih saran-sarannya. Ya, betul Pak. Nanti kita ganti ini Tolibun sama apa tadi? Ini aja Pak. Muslimun sama muslimatun. Muslimun atau muslimatun, ini Tolibun, Tolibatun ya. Baik. Ada yang lain boleh juga apa aja ya. Ini contoh aja menyederhanakan. Iya. Pak Supri. Ada komen, silakan Pak Udiarto. Itu kalau fathah ini, fathah ya, fathah tanwin itu aturannya ditambah alif menulisnya. Akron ditambah alif. Kalau nasab ya. Ini enggak kayaknya Pak Tolin beda ya Pak Tanggal ya. Enggak, mestinya nasab ya Pak. Harus pakai alif. Akron juga. Iya. Alif di namanya kemarin kalau belajar di 37 ya. Alif tembok kalau di sini. Namanya alif nasab. Alif nasab ya, alif tembok. Alif mabdudah yang karena nasab. Oh, ditambah ini ya, ditambah alif ya. Insya Allah kita cari lagi nih. Apakah untuk seperti ini dikasih alif juga? Semua yang an dikasih alif? Tidak kan? Yang tanwin ya, yang tanwin. Yang tanwin kan? Tidak semua tanwin kasih alif kan? Kalau nasab, ya. Tidak dikasih alif, tak marbutoh Pak. Oh begitu ya, jadi Bakron kasih ya, alif ya? marbutoh saja yang tidak dikasih alif, yang ya, lainnya baik, terima kasih Pak Udiarto. Jadi ada alifnya ya ini ya. Baik. Sementara kita lanjut dulu barangkali. Oke, sip. Oke, ya terima kasih Pak Budiarto, Masya Allah. Itu kan jadi semua tahu itu. Iya. Ingat ini. Gitu. Ya.
Bagus Pak Puli. Kalau Pak Tolinggul untuk bela diri sengaja dihilangin alifnya biar ada yes. Pak Tolinggul banyak alibinya, hati-hati. Lanjut ya. Nah, sekarang ini. Nah, ini lain lagi nih ya. Ini contoh langsung dari Al-Qur'an. Coba Pak Budi baca ini. Kira-kira apa? Khatamallahu ala Khotama, kenapa khotama? qulubihim. Kenapa Ya, khotama baca fi'il bukan khotamu? madhi. Ya, fi'il madhi mabni Ya, fathah. khotama jadi fa'ala ya. Oke, khotama. Ya, Khotamallahu, kenapa hu tadi bacanya? ya, karena fa'il. Fa'il, Masya Fa'il Allah. Jadi dia mufrad. fa'il berarti rofa ya. Ya, Khotamallahu. Ala alamatnya ini rofa mabni ya. Ala doma ini adalah huruf ya. huruf Ya, jar. berikutnya Pak, apa itu? Qulubihim. Kenapa bukan kulubahum? Iya, karena dia Jar majrur. majrur karena Jar ada majrur. huruf jar. Ya, jar majrur ya. Terus Mudah-mudah wilayah ya Pak ya. Sama, kulubi. ya, Kenapa ya. bukan pakai al-kulub? Tidak pakai al-kulubi. Iya, karena dia itu mudhof ke hum. Masya Allah. Jadi kalau Mudhof mudhof ke- tidak boleh Mudhof dalam- pakai al. Udah kopi Ya, ya. alhamdulillah. Jadi, Mantap, mantap Pak Mantap. Budi. mantap. 100 kasih jempol Pak Nah, Budi. ini berikutnya ini ya. Ini silakan Pak Fauji, tolong dibantu kita. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Jangan Sami'a hamidah itu Pak, pakai AIU katanya Ustadz kan gitu. oh ya, Sami'allahu liman hamidatan. Nah, hamidatan. Ini hamidatan, hamidah. Ha ini bukan hamidatan. Hamidah ya, hamidah. Hamidahu, hamidawah. Nah, Hamidah ya. bacaan sholat ya. Iya, Nyaman hamidah. kita kalau Ya, tahu biasanya ya. kalau di salat kan hamidah aja. Ya, silakan Pak di Irob Pak. Sami'a, kenapa Sami'a ini fi'il ya. Fi'il fa'ala. Oke. Fi'il. Allah. Allah itu adalah apa? Allah mansub apa? Fa'il. Maf'ul. Sebagai apa dia? Sebagai maf'ul. Fa'il. Fa'il. Maf'ul Allahu fa'il. sebagai fa'il Ya, ya. Rafa ya. Sami Allahu ya, ya Allahu. betul. Kemudian Liman. li-nya ajar ya. Man Liman ya. Huruf ya. jadi liman ya. majrur. Li itu kan jar ya? Bukan ya? Ya. Liman ini gabungan ya. Jadi huruf yang baru ya liman ya. Allah mendengar. Kalau di Irob bukannya ini satu-satu jadi ya? Allah mendengar siapa saja ya. Bagi siapa saja. Bagi Ini apa ini? siapa saja yang memujinya. Nah, memujinya apa itu jadi? Hamuduhu, hamidahu. Hamidahu ya. Ya, Pak hamidahu. Tolikul, korektor. Enggak, hamidatan. Iya hamidahu. Hamidahu ya. Hamidahu. Hu-nya itu sebagai apa? Dia Punya ganti Allah ini ya. sebagai badal. Ini dia. Badal dari Allah. Ya. Badal dari Allah ya. Hamidahu. Masya Allah. 100 Pak Tolikul. 100. 100. Masih kagok nih, Pak. kali ya. Lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang ini kata majemuk langsung masuk ke tadi siapa tadi Pak Budi Harto kata majemuk tadi ya. Majemuk. Kata majemuk yaitu penggabungan dua isim yang menjadi makna. Isim pertama disebut mudhof, sedangkan yang kedua disebut mudhof ilaih. Isim pertama atau mudhof itu tidak bertanwin dan tidak pakai al. Nakiroh tapi tidak bertanwin. Ya, sip. Mudhof bisa rofa, bisa nasab atau jar. Sedangkan isim kedua adalah mudhof ilaih, harus jar ya. Baik, kita lihat ini. Nah, ini lagi nih. Siapa yang dapat? Ini Pak Pratiwa ini. Wah, sahabat saya. Coba Pak. Oh, Pak. Ini dibaca. Oh. Ja'a gulamu Jaidin. Ja'a ini fi'il ya, tidak dibahas di sini. Ya, itu fi'il. Gulamu Kemudian- apa gulamu? Gulamu kan idofa dengan Jaidin. Gulamu Jaidin ini lupa ya, jadi dia mudhof. Mudhof. Gulamu Oh, gitu ya. Zaidin. Nah, ini mudhof. Betul ya, Pak ya? Zaidin apa, Pak? Jaidin udah pilih. Nah, di sini bisa rofa, bisa nasab, bisa jar dalam hal ini ya. Jar. Rofa ya. Nah, ini mudhof ilaih dalam hal ini dia harus jar ya. Baik, itu barangkali. Nah, contoh coba ini. Nah, coba di sini dikasih contoh, coba kita lihat ya. Jadi mudhof itu bisa posisinya bisa tiga dia, bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Kapan dia rofa? Kalau seperti ini
dia rofa ya sebagai fa'il. Bisa nasab juga dia sebagai apa namanya maf'ul. Sejar juga kalau dia sebagai objek dari jarin dijarin ya. Jar majrur. Kita lihat contohnya di sini di video ini ya. Nah, ini contohnya yang ini. Yang rofa jaa telah datang gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin itu artinya apa? Gulamu itu Anak. Anaknya Zaidin. anak ya. Iya. Zaidin pembantu ya kalau di sini pembantu asisten ya. Gulamu Zaidin. Anaknya Gulamu Zaid. asisten Zaidin. Jadi ini kata baru ya. Jadi pembantunya Zaid. Telah datang gulamu Zaidin. Gulamunya adalah mudhof berfungsi apa dalam posisi sebagai apa? Rofa ya. Karena apa? Karena dia sebagai fa'il. Gulamu Zaidin. Nah, dia Zaidin adalah mudhof ilaihnya. Kita di sini kita melihat contoh di mana mudhof itu bisa dalam keadaan 3 posisi ya. Berikut yang nasab contohnya apa? Nah ini, ro'aitu, saya melihat. Melihat siapa? Berarti kalau melihat siapa, berarti dia sebagai apa? Sebagai objek ya, gulama Zaidin. Tapi Zaidinnya semua Zaidin ya. Kalau sebagai jar contohnya ini. Marortu saya bertemu atau saya berpapasan ya. Marortu dengan asistennya itu anak buahnya, asistennya Zaidin. Bi gulami Zaidin. Gulami Zaidin. Contohnya ya, Mumami. Bagaimana ini? Slide ini ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Masya Allah, mudhof cuma begini aja belajar. Cuma sebenarnya mudhof itu banyak ya. Mau tanya kalau yang nasab, ro'a itu harusnya ro'a itu kan ro'a itu ke maf'ul ya, objek. Jadi di sini ro'a itunya harusnya nasab. Jadi kalau gulama Zaidin ini kan idofahnya apakah gulama Zaidinnya sebagai mudhof ilaih ini ya? Betul, gulama Zaidin itu adalah idofah ya. Jadi karena ada mudhof ilaih. Mudhof kita sekarang di sini bicara mudhofnya. Kita lihat mudhofnya itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Itu aja kita contohnya. Di sini contoh ya. Tapi kalau Zaidinnya semuanya jar semua dia. Zaidin. Jadi gulamu bisa gulama kalau nasab, bisa gulamin kalau dia jar gitu. Begitu Bunda? Ya, Zaidin karena di sini berfungsinya sebagai mudhof ilaih ya. Betul ya. Oke. Terima kasih. Itu juga Pak Supri mungkin dijelasin yang ro'a itu kan di situ kan berarti kan filenya anak. Anak. Oh iya. Artinya barangkali ro'a itu gulama Zaidin artinya saya melihat, itunya saya kan itu. Saya melihat, ro'a itu melihat ya. Saya melihat pembantu Zaidin, pembantunya Zaid, ya betul ya. Jadi kita sibuk mencari fa'il ketika domirnya huwa aja ya, fiilnya berdomir huwa gitu. Tapi kalau domirnya nggak berdomir huwa, kita tidak sibuk mencari fa'ilnya, cuma mencari maf'ul saja sama yang lain gitu kan? Ya betul Pak Pratiwa. Ya harus di ro'a itu saya melihat. Jadi yang fa'ilnya saya di sini ya. Istilahnya apa Pak Oji masih ingat di sini? Apa Pak? Domirnya apa di sini? Domir mustatir. Mustatir. Mustatir, ana. Mustatir ya kan. Ja'a juga domir mustatir. Marartu juga domir mustatir ya. Kalau marartu saya ya. Tu ya. Marartu saya, aku. Kalau ja'a apa domirnya? Ja'a huwa. Oke. Jadi dia datang. Ja'a berarti dia ini tuh digantikan oleh gulamu Zaidin ya. Gulamu Zaidin ya. Dia langsung gulamu Zaidin yang datang ya. Ya, gulamu Zaidin telah datang. Ya. Jadi pembantu Zaid telah datang. Di sini saya melihat pembantu Zaid. Kalau di sini saya berpapasan atau berpapasan ini ya dengan pembantu Zaid, kira-kira gitu. Alhamdulillah ya. Jadi mudah sudah. Ada lagi pertanyaan? Boleh ya? Langsung aja boleh. Nah, kita lihat. Nah, ini metode yang ini ya, yang populer di sini ya. Jadi untuk yang ini metodenya cuma 6 aja Pak Tolingol. Kalau Pak Tolingol ada 12 ya. 12 itu yang 20%-nya, 6-nya lagi.
Tapi boleh juga nanti setelah ini Pak Tolinggul presentasi ya. Metode ini ma itu artinya ma'rifat. Nah, ini metodenya judulnya mana mama, nama nana, nanas, pamanggis ya. Mana mama. Jadi urutannya jangan diubah supaya gampang ingat ya. Mana mama, nama nana, nanas, pamanggis. Ma itu ma'rifat, na itu artinya apa? Nakiroh. Nakiroh. Jadi isim itu bisa dianalisa dari ma'rifat atau nakirohnya. Jadi kita tahu di mana posisinya ya. Apakah dia sebagai mubtada khobar? Ada mama, ma'rifat, maka dia sebagai sifat, mausuf sifat ya. Atau naat man'ut. Sifat ya. Nama, nanya, nakiroh, ma'rifat, ya idofah kayak tadi ya, namanya. Kalau nana, bisa juga nana ya, idofah. Nakiroh ya. Kalau nanas, nakiro tapi sifat nasnya itu ya, bukan nakiro tapi nakiro sifat. Nah, dia sebagai sifat. Ya. Contohnya apa nih Pak Tolinggul gampangnya? Apa ya? Biasanya sifat. Muhammadun, Muhammad apa ya contohnya ya? Rojulun, nah itu nakiro kan? Rojulun. Kalau cerdas apa bahasa Arabnya Pak? Zakiyun. Zakiyun ya. Ya, contohnya rojulun, zakiyun. Contohnya itu, zakiyun itu bukan dia nakiro tapi dia sifat kan? Mahirun. Jadi dia sifat ini. Saya kira itu contohnya ya. Kemudian mau manggis, ma itu ma'rifat, manggis ma'rifat tapi ghairu sifat. Maknya mubtada, Pak. Mubtada, maknya ma'rifat bukan mubtada, ma'rifat. Jadi na itu nakiroh, maknya ma'rifat. Manggisnya itu mak juga ma'rifat tapi dia ghairu sifat ya. Contohnya apa ghairu sifat? Bukan sifat ya, misalkan Jalisun gitu ya. Apa? Jalisun. Bukan. Bukan, itu dia misalkan huwa Muhammadun misalkan gitu. Boleh kah? Atau jangan huwa Muhammadun ya. Nanti contohnya nanti kita lihat contohnya ya. Jadi nanti ada mau manggis. Pak Tolinggul kasih contoh bisa barangkali? Pak Tolinggul hafal semua. Ma'rifat, kita ngomong isim ma'rifat itu ada. Di bawah nih ada di bawah nih isim. Contohnya ini ada mausuf sifat contohnya. Ya. Ja'a apa itu? Ja'a alimun. Rojulun isim fa'il. Alimun. Nah, rojulun alimun. Ini kan nana ini. Dia nih. Alimun juga na kan, tapi nana sifat karena alimun adalah alim ya. Alim. Nanti ada lagi yang bukan itu kebalikan. Nah, contohnya apa? Yang mamanggis apa kira-kira yang mamanggis? Mubtada khobar, dia sebagai mubtada khobar. Ana ya, atau bisa ini huwa kan mubtada itu ya. Huwa bisa enggak? Huwa Muhammadun. Seperti itu. Huwa Muhammadun. Muhammadun kan ma'rifah juga ya Muhammadun. Huwa Muhammad. Huwa Ibrahim, bisa kan? Ibrahim kan itu, tapi dia bukan ghairu sifat dia. Ibrahim itu nama orang kan? Atau Muhammad. Huwa Rasulullah misalkan contohnya. Seperti itu ya. Jadi dia khobar. Seperti itu contohnya ya. Kira-kira ada pertanyaan? Ada Pak Ustaz Brady. Ya, silakan Pak Ara. Idofah kalau nggak salah ada satu lagi Pak. Ada apa? Nakiroh domir. Apa namanya? Untuk idofah itu nama nana. Itu nama kan nakiroh. Ya, ada lagi nama. Nakiroh domir Pak. Ada satu lagi nakiroh domir Pak. Kalau domir kan ma'rifat ya. Enggak ada memang kalau idofah ada nakiroh domir. Yang idofah mama mana yang idofah ada nama. Gitu, nakiroh apa Pak? Nakiroh domir. Iya. Nakiroh domir. Ya kalau nakiroh domir termasuk nama dia. Kalau di sini ya metode ini. Seperti ini Pak. Seperti Robihim. Ya, Robbihim. Tuhan mereka, Robbihim ya. Kan berarti kan itu nakiroh. Nakiroh domir ya. Ya. Itu kan nama namanya. Kita tahu kan kalau domir itu kan ma'rifat ya. Oh gitu, masuk nama ribat ya. Ini disederhanakan nama itu. Iya. Masuknya nama. Nama dia. Wallahu a'lam Pak Tolinggul, betulkah? Iya benar. Pak Tolinggul. Jadi kalau kita
ingat di apa KBI Ma'rifat kan ada 6. isim nakiroh, ada isim domir, ada Ya, isim mausul, itu semua itu Ma'rifat itu kira-kira. Ma'rifat. Ya, Ada ya. 6 Ya, ya, ada ya. Ya, ciri. Yang tapi kalau di TO itu biasa dibagi 3 Pak. Ada Ya, ya. nakiroh ya, betul. ma'rifah, ada nakiroh sama nakiroh domir. Itu Jadi Pak dia. Ustadz Fakhrudin ini simplifikasi itu aja. Ya. Kalau Ya, kalau apa namanya tamyiz ya mungkin apa elaborasi barangkali ya. Iya. Dia pokoknya yang Beliau bisa dia digabung, gabung mensimpelkan aja pokoknya yang nakiroh, makrifat, apa makrifatnya itu domir apa atau saja. takdir, itu maksudnya makrifat itu aja. Ya. Oke. Kecuali yang sifat ya. Kecuali yang sifat beda, dia beda, beliau bedakan. Kalau di buku halaman berapa nih Pak Supri? Di buku, ini halaman berapa? Ini adanya bukan di buku, tapi di apa namanya? Silabus halaman terakhir. Oh, di silabus ya? Halaman 7. Halaman 7. Oh ya. Pak Supri memberikan masukan, Pak. Silakan. Yang tolong dikembalikan yang tadi tuh, ro'a itu tadi loh. Oh, yang ro'a itu tadi kenapa, Pak? Iya. Yang ini. Ro'a ya. Itu ro'a itu adalah fi'il madhi ya. Ya, terus dengan domir saya, domir ana. Ya, domirnya itu kan ana. Ya. Terus itu adalah itu adalah fa'ilnya. Jadi ya ro'a itu adalah domir muttasil bukan mustatir. Yang mustatir itu adalah yang ja'a. Ja'a itu domirnya adalah mustatir itu tidak kelihatan. Ya itu memang pernah dibahas tuh Pak. Ya, pernah dibahas tuh. Pernah dibahas, tapi kalau musyrif kita ya gampangnya begitulah, kalau enggak saklek ya kita anggap mustatir gitu. Kalau tu itu kan cuma tanda. Cuma istilah saja toh. Kalau domirnya itu kan ana. Jadi tu hanya tanda. Jadi domirnya tetap tersembunyi gitu. Ya, itu. Jadi ada pendapat banyak Pak, pendapat. Jadi lain buku lain pendapat. Kalau di tamyiz di KBI ya, istilahnya. Di KBI supaya gampang lah, jangan terlalu ribet dengan istilah. Pokoknya kita ngerti ini pasti ada domir. Domirnya apa? Mustatir kah? Mustatir ya, sudah mustatir. Kira-kira gitu Pak Budi. Ya terima kasih masukannya tapi ya. Ada yang mustatir, ada yang mutasil. Ya. Iya itu pendapat itu Pak. Jadi sudah dibahas di KBI. Sudah dibahas di KBI. Jadi bagaimana Pak Tolinggul? Siap. Pak Budi. Domir itu pada prinsipnya cuma ada 2, munfasil dan mutasil. Ya, munfasil. Kalau Bapak pernah belajar di tamyiz, domir mutasil itu yang ada di kolom 25. Ah, ya. Munfasil yang ada di kolom 24 dan 26. Ya. Yang di fi'il madi ini bukan domir, Pak, penanda domir. Domirnya domirnya adalah ana. Jadi tetap domirnya bukan penanda domir, makanya bukan dinamakan domir. Untuk itu karena ini bukan domir tapi penanda domir, tetap namanya domir mustatir. Apa itu domir mustatir? Semua di dalam bahasa Arab jika ada fiil pasti disertai dengan domirnya, dengan subjeknya. Apa itu subjeknya? Domir mustatir. Setiap ada fiil. Gitu kira-kira. Jadi mulai itu Pak itu memang ada beda-beda mazhab Pak. Jadi ada yang kalau yang mustatir itu cuma huwa dengan hiya aja. Huwa, hiya dan yang tadi nakiro. Amr. Ya, huwa dan hiya. Yang lain selain huwa dan hiya itu mutasil katanya gitu ya. Nah, itu istilah yang selama ini kita pakai Pak. Jadi karena itu dianggap sebagai penanda domir bukan domir, makanya masuknya adalah domir mustatir bukan mutasil. Mutasil yang ada di kolom 20. Huhi dia lelaki huma mereka itu yang di situ. Ya. Jadi beda mazhab lah sedikit barangkali ya. Tapi anyway yang Pak Budi, itu istilahnya munfasil. Kalau munfasil yang di domir 24 Pak. Yang munfasil 24 dan 26. Yang munfasil itu adalah yang pisah. Ya, itu huma-huma
Ya. Jadi huwa huma hum itu adalah domir munfasil. Benar. Munfasil itu Yang kolom pisah. 25-nya, Pak. Huhi dia lelaki. Itu, Pak. Itu mutasil. Ya betul itu ya betul sama itu. Bukan, nggak ada tuh di situ, Pak. Kalau Bapak Pak, kalau tuh itu masuk bina aja ya supaya jangan Ya, bina Ya. aja boleh. Jadi ini memang ada ini Pak, beda mazhab lah barangkali ya. Ya, yang penting kita tahu itu domainnya untuk saya, Ana ya. Kira-kira gitu Pak Budiarto. Ya, ya. Sudah panjang lebar kita diskusikan di KBI benar. dulu ya. Di awal-awal KBI 1 ya. Sudah dibahas oleh Pak Musrif itu. Iya, jadi Pak Musrif itu referensinya banyak Pak bacanya, mungkin 40-50 buku ya. Buku-buku itu kalau dia baca tentang ini membingungkan, udah kita punya sendiri lah versinya gitu. Versi tamyiz seperti ini gitu kira-kira gitu. Wallahu alam. Lanjut barangkali Pak Budiarto ya. Apa ya? Istilah aja istilah ya. Jadi kemudian itu idofah itu. Idofah kenapa ya? Gulama Zaidin, gulamu Zaidin dan sebagainya itu ja'a gulamu Zaidin. Ya. Jadi fa'ilnya itu adalah udof dan mudhof ilaih itu adalah sebagai fa'ilnya. Jadi bukan gulamu aja. Jadi idofah itu kan jadi satu, Pak. Iya betul. Betul itu betul. Dua kata yang sudah menjadi satu. Makanya kalau i'rabnya mudhof dan mudhof ilaih adalah sebagai fa'il gitu. Betul Pak Anu betul. Mudah-mudahan Pak. Di sini kan masalahnya yang kita mau jelaskan di sini adalah contoh dari mudhof bukan idofahnya ya. Gulamu dalam hal ini sebagai ya betul Pak. Jadi gulamu Zaidin sebagai fa'il, tapi ya yang kalau gulama dimasalahkan anunya sebagai maf'ul bih gitu ya. Yang dimasalahkan adalah gulamunya atau gulama atau gulami itu. Ya itu aja. Tapi yang namanya fa'il adalah gulamu Zaidin betul. Yang namanya objek maf'ul itu gulama Zaidin ya. Tapi kita di sini bicara tentang mudhofnya saja ya. Begitu Pak? Ya oke ya. Terus boleh terus. Ya ini metode. Baik kita lanjut. Di sini tadi, nah ini contohnya, Masya Allah. Jadi ada sifat tadi ya. Contohnya ini, Masya Allah. Ini siapa yang mau coba ini? Coba di Europe dengan ini. Siapa yang mau coba? Barangkali bisa bantu Pak Pratiwa, silakan. Atau Pak Pratiwa ya. Sholatul, kenapa sholatul? Kenapa bukan sholati? Mubtada. Iya, dia mubtada. Mubtada, oke. Sholatu ya. Sholatu. Kenapa jadi mubtada? Jum'ati kali Pak ya. Sholat di awal. Jadi isim di awal kalimat. Kemudian jamaati, sholatul jamaati. Ya kan mudhof ilaih ya. Khairun min sholatil fadri. Fadri di sini dal ya, dal. Jadi fadri itu sendirian, mufrad. Iya. Munfarad, sholat sendirian. Ya. Iya. Jadi sholat tuh, pertanyaan saya Pak, sholat tuh kenapa bukan as-sholatu? Iya, karena dia kan mudhof karena dia mubtada. Ya. Karena ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dia sebagai mubtadanya berupa mudhof ya. Mudhof ilaih, sholatul jamaati. Ya, jamaati ya nakirah ma'rifah ya. Nah, ini nama. Jadi kita pakai nama sekarang nama idofah ya. Ya. Nah, jadi sholatunya tidak ada al, jadi dia nakiroh ya. Iya. Al jamaah itu ada alnya, maka dia ma'rifah itu aja. Pokoknya ma'rifah itu al. Gimana ya? Jadi gampang. Jadi kalau nama di sini apa? Idofah ya. Jadi dia sholatu bukan sholatun atau bukan as-sholatu karena dia sebagai mudhof. Jadi idofah ya. Nah, ini sebagai mudhof dan ini sebagai mudhof ilaihnya. Yang dulu tuh 3 juta gede. Sekarang 3 juta. Yang 3 juta lebih kecil.
Bocor 3 Bu juta Anita. kemahalan, bukunya cuma 200, 150. Ya bocor. Lanjut ya. Nah, jadi kalau metodenya kalau sudah makrifah itu dikasih tembok ya. Jangan disambung ke sini. Kalau sudah makrifah, karena makrifah nanti kalau dia makrifah, nah di sini khairun sekarang khairun. Jadi Khobar. sholatul jamaati itu sebagai apa? Sebagai Mudhaf idofat, tapi dia berfungsi sebagai apa? Sebagai mubtada ya. Mubtada. Nah, kalau mubtada Mohon ada maaf saya khobarnya. telat, baru tiba Khobarnya di apa? kantor. Khobarnya khairun. Khairun ini jadi sebagai khobar ya. Khobar ya. Khobar. Jadi kalau dia khobar apa jadi anunya? Khobar rofa juga. Rumah. Ya, rofa juga. Rofa juga ya. Rofa juga. Khairun, khairu atau khairun? Khairun. Tidak ada alif lam. Nah, jadi dia sebagai Nakirah. sebagai khobar ya. Nah, sekarang min itu tahunya kita kan dia huruf ya. Huruf enggak? Kalau min itu kalau mabni. Kalau di istilah di alubab, min itu kata depan, jadi nggak ada yang lagi di depannya, dia depan. Kata depan dia ya. Tembok ya. Ya. Jadi ke depannya apa ini? Sholati. Jar berarti Sholati. Sholati ya. Ya, Kenapa sholati? Karena dia ada jarnya di depannya. Nah, di tembok sini minnya ya. Sholati, ingat sholati itu tidak ada al ya, nakiroh. Al-Faddi itu ma'rifah ya ada al. Nah, jadi kalau nama, bacain dari kanan ya. Nama apa di sini nama? Nama idofah juga ya. Nama idofah juga ya. Sholatul Faddi, sholat sendiri ya. Jadi mudhof juga kan? Jadi mudhof juga, kira-kira gitu ya. Jadi kalau dianukan apa? Ini kan sebetulnya kalau i'rab itu kata Ustadz, cuma ujung-ujungnya aja. Apakah aibu atau aninun itu aja 10 tahun belajarnya ya. Kalau kita belajarnya 2 tahun lah ya. Aibu atau aninun ini juga sama nanti. Khairun, khairin atau khairon ya. Nah ini ada ininya. Ada KJ-nya ini. KJ-nya nanti dikoreksi Pak Lolingol ya. Nah yang merah ya. Jadi sholatu al-jamaati, sholatul jamaati khairun min sholatil faddi. Khairun ini karena khobar ya. Nah, khairun ini sebagai khobar. Jadi khobar harus rofa ya. Rofanya itu diturunkan lagi. Khairun itu apa ya kan? Apa namanya? Dia tunggal kan, mufrad. Jadi dia khairun. Mufrad ya. Oh gitu ya. Kenapa khairun kok bukan khairu? Ya karena tidak ada alif lam gitu ya. Karena dia nakirah. Ya. Saya membayangkan ada kacamata di depannya ya kira-kira. Lanjut ya. Boleh tambahin sedikit. Pak, silakan Pak, tambahin Pak. Jadi ini metode ini mungkin buat kita lebih mudah kalau yang belajar nana mamana tadi. Itu kita lihat, jangan dianu Pak. Itu khairun, Bapak kasih lagi. Itu nakiro. Nakiro, khobar ya. Mana itu adalah susunannya mubtada khobar. Mana mubtada khobar ya. Gitu, jadi bisa dikenali dari situ Pak. Mubtada khobar. Iya, ini yang di paling atas tuh di metode. Oh iya. Mana itu mana gitu. Mubtada khobar berarti yang depannya mubtada, yang itunya khobar. Ingat mubtada kan makiroh ya. Ada makrifat. Makrifat. Jadi ada 2 lagi di sini, ada makrifat, mana ini ya? Kan idofah itu makrifat. Iya. Idofah makrifat. Gitu. Gabungan dari ini idofat ini adalah makrifat, khaironnya adalah betul ya. Gitu kira-kira. Kita koreksi. Jadi mana ya di sini yang mubtada yang di bawah ini ya. Terus pada waktu kita melakukan i'rab itu gunakan kacamata. Sholatu kenapa dia dikatakan isim? Sholatu kenapa dikatakan isim? Karena di awal kali. Karena diawali oleh apa? Jar. Ada tandanya tamar. Ada tandanya. Oh, ada tamar buto juga ya. Betul. Gitu. Ya. Ada onde-onde. Jangan baru lihat. Karena ada pernyataan beliau, setiap nanti di awal kata namanya kalau yang tidak jelas apakah itu fi'il atau isim, itu adalah fi'il. Ya, ini ada ini jelas ya. Enggak kayak gitu. Kalau ini ngomong ismiyah. Tanda dunia adalah harus yakin ada isim di situ tandanya tamar butoh ini. Gitu, Pak kalau di Bandung itu Pak tahu bulat Pak. Tahu bulat onde-onde Jakarta. Ustaz DA boleh tanya, selain tamar butoh ciri isim yang itu ya, yang ciri isim ada al. Oh iya itu ada.
Ya, Kalau dia ada bijarin, 5 itu. tanwin, gitu. Tanwin. Tapi ada di situ al. tidak ada tamarbuto ya, ciri isim di lagu Ada itu. kalau di sini, kalau Ada di di al-lubab ada. ada. di salat. Oh, begitu Di al-lubab tambahannya ada. ya. Ya, Iya, di ya. Jadi Jazakallah khair. itu di Ya. apa namanya? Tapi min ini jadi ciri juga kan Pak Tia? Dalam? Min ini juga menjadi ciri ya di sini kan, ciri Oh isim ya, juga nanti kan? setelah itu. Ya, Ini dari yang jamak kiri, dulu. kanan Oh dulu. gitu ya. Apa? Kanan dulu. Apa kanan ya? Terus Oh, iya. al-jumlah itu kan nama idhofah. Idhofah karena Nama jadi mana? idhofah, ini juga sudah makrifat. Tapi seandainya khairun diteruskan jadi jadi makrifat nakiro. Oh, itu berarti kalau makrifat nakiro pasti mubtada khobar. Tapi Iya, betul. di apa namanya kaidah yang lain, setelah khobar adalah isim yang terletak setelah khobar, setelah mubtada. Ya, gitu kan. setelah Sudah mubtada, mubtada, tadi ya. mubtadanya kan Ya. nama tadi, idhofah tadi Ya, mubtadanya. jadi mubtada dia khobar di sini pasti Ya, kan. ya, ya, Khobar. benar. Bisa juga banyak anunya, banyak caranya ya menentukan Ya, khobar. cuman kalau metode menggunakan mau mengikuti metode dia, Mana ini ya? langsung bisa Ya, ya, dikenalin itu dengan mudah juga gitu. Ya, bisa. Terima kasih. Nah, Mana? perbedaan yang mungkin di alubab dengan di KBI atau di mana, min itu adalah kata depan. Please, itu diingat. Min kata depan. Ke depan. Jadi harus di depan Berarti dia. kalau sudah ada min itu berhenti itu susunannya. Mubtada khobar, selesai. Ganti lagi acaranya. Gitu kira-kira. Karena Ya, di depan gitu. nih. Bukan berlanjut dari yang sebelumnya. Ya. Itu kira-kira cara pikir beliau. Istilahnya di tembok ya Pak ya, di tembok. Istilahnya tembok. Oh, sudah ada tembok, sudah selesai. Min sholatil fadhi. Min karena ya, nah ini nanti bisa dikata-mata kenapa sholatil fadhi? Kenapa sholati? Itu. Tadi kacamata. Sholati karena bijarin jar majrur. Jar majrur tarik ke kacamata kiri. Jar majrur kacamata kirinya ini mufrad tasnya atau mudzakkar. Oh, mufrad. Tandanya kalau mufrad tandanya apa? Kasroh. Makanya min sholati. Bukan Sholati ini kan majrur kan ini kan? Ya, ya. Tapi kita udah tembok. Jadi berarti nggak ada kaitannya sama min gitu maksudnya. Bukan, yang tadi sebelumnya, kalimat sebelumnya. Oh, sebelumnya. Oh, gitu sebelumnya. Ini awal. Kenapa nggak tan sholatin? Karena ini diidhofahkan. Dari mana Bapak tahu idhofah? Nama, Pak. Ya, idhofah. Nama itu idhofah. Syaratnya itu nama Pak idhofah. Makanya tidak ditanwinkan. Nama itu. Nama ya. Ya, idhofah. Bukan sholatin ya. Enggak, kita mengikuti metode beliau kira-kira. Ya. Harus dibiasakan juga nih nama-nama ini. Terima kasih Pak, Masya Allah. Makin jelas saya. Jelas. Lanjut ya. Apa lagi nih? Ada lagi nih, berikutnya nih. As-sholatu titul. As-sholatu. Ya. Mafrudoti. Nah ini. Mafrudoti. Mafrudoti atau Komsatun. Mafrudoti atau mafrudotu? Tuh. Mafrudoti ini. Ini Mudah bilai. Oh, Ini mama nih, mama. Mama. Pak Pratiwa yang jawab. Pak Pratiwa paham, dia udah hafal. Pak Pratiwa itu namanya korektor. Maf'alun. Mafrudotu atau mafrudoti atau mafrudotu atau mafrudota? Mafrudoti itu kan idofat juga. Mafrudoti. Salat fardu kan? Mafrudoti. Dari mana mafrudoti? Idofat dari mana dia? Mausuf ya? Mausuf ya? Kalau idofat ini dua aja, nama, nana. Ini apanya? Oh, gitu. Mama. Al-mafrudati ini sifat daripada sholat kan? Karena sifat dari sholat dia mudah bilai gitu ya. Mafrudotu. Artinya dulu kali Pak, mafrudotu artinya apa? Wajib ya, sholat wajib ada 5 kira-kira gitu ya. Fardu ya, fardu. Komsatun, kalau fardu ada 5 waktu. Komsatun. Pak Fauzi dulu deh. Pak Fauzi, as-sholatu ma'rifat atau nakiro? As-sholatu makrifat. Ya karena ada alif lam. Al-mafrudo itu apa? Al-mafrudo juga makrifat. Mama itu jadinya apa? Jadi mama ya, betul ya. Mama ini berarti jadi Ifa, ini dofa nih.
Udah ada bocorannya, Nama Pak. sifat ya itu. Sifat Ya. ini bocorannya, Sob, ya. Oh, jadi Kalau jadi sifat sifat seperti betul. apa Pak Fauzi? Ya, Kalau sifat harus sama Makirofnya. sama ininya sama banyak samanya gitu ya. Ikrobnya. Jadi kalau as-sholatu ya Jadi al-mafrudatu. oh gitu. Iya betul. Mausuf sifat, ini bukan dofat ya, sifat. Jadi kalau alif lam sama alif lam berarti sifat ya gitu ya. Ya. Ya, Jadi kalau kebetulan dia mama sifat ini dia Pak. harus sama irobnya. Ya. Mama Ya. Mama sifat Bagus, berarti makasih Pak Talihul ya. Berarti Jadi mama as-sholatu mausuf sifat. ma'rifatu al-mafrudatu as-sholatul mafrudatu titik-titik. Ada. Kom 1 jadi apa dia? Ini mubtada ya. Mubtada baru. Jadi khobar kom 1-nya. Khobar jadinya ya Kom satun apa? Ini Kom satun apa? Ntar dulu. Khobar rofa. Kom satun. Kom satun apa? Ma'rifat atau nakiro? Kom satun nakiro. Nakiro. Ini Nakiro, ada ya. ma dan na. Khobar. Nakiro yang mana nih? Kom satun. Mana? Kom satun Khobar, itu khobar Satunya berarti. nakiro. Kom 1-nya Ya. nakiro. Khobar berarti. Kalau mana itu adalah susunannya Mubtada mubtada khobar gitu. Khobar, Untuk mubtada. mengetahui apa ini i'robnya atau kebutuhannya lihat aja dari mana apa nama apa gitu. Kuncinya metode ini ya. Kom 1 jadinya ya, betul Pak? Ya kom satun Kom karena satun dia karena Bisa Iya. juga pakai kaidah ini setelah mubtada pasti khobar gitu juga bisa kan. Jadi makanya tadi ditulis di sini begitu udah tahu nih mubtada dikasih kode M. kalau khobarnya ini. dia isim ya isim selalu tanwin ya. Kalau tidak ada Kalau al, Kalau tidak ada al. Tidak ada al. Iya betul. Jadi bocorannya dilarang nih Pak, bocorannya. Hah? Ya. Ini kajinya nih. Iya betul. Enggak, Ada kajinya. ilmunya kan kayak gitu. Kalau Ya. dia isim, kalau tidak pakai makrifat, al-makrifat berarti dia tanwin gitu kan? Iya. Betul. Iya. Tidak selalu Pak. Tidak selalu ya? Tidak selalu. Yang tidak boleh ditanwin itu ada 3 Pak. Ada 3 ya. Satu, Kalau al itu bermusuhan sama tanwin. Setiap Ya, ada betul. al nggak mau dia tanwin. ya. Kedua IGM. Oh, Terus, isim gairo munsharif. Ilmu sorif. Ya. Nggak mau dia ditanwin. Ya. Yang ketiga mudof tadi yang baru saya Ya, dijelaskan. Mudof nggak boleh tanwin ya. Ketiga Jadi dia, jangan tanwin. dia kan nggak mudof, dia rofa kan? Ya. 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 Kom satun itu Khobar. khobar karena nakiroh. Tadi Nakiroh, pakai tun nggak ada al. Ya, sip. Aduh, menarik sekali ya. Tambahan Mas Masya Supri. Allah. Mas Supri saya tambahin dikit. Ya boleh silakan. Lebih menarik Pak itu Ya. nanti pekan depan atau pekan Jadi- depan lagi Pak. Jadi as-sholatu al-mufrodatu ini kan al-ma'rifah al-ma'rifah ini kan jadi mausuf sifat. Ya. Mausuf sifat itu boleh jadi mubtada. Yang Oke, iya. Oh, jadi gitu. yang idofah sama mausuf sifat bisa jadi mubtada. Yang tidak bisa jadi mubtada itu adalah jar majrur sama dorob madrub. Itu biasanya gitu. Pak Ya, Pratiwa. memang gitu. Ya, Pak Pratiwa, ini sholatu ma'rifat bisa jadi mubtada kenapa? Bukannya karena di awal Ya. kalimat ya? enggak, Enggak, memang mubtada bisa terbuat dari itu, dari apa? Dari sibih jumlah mausuf sifat. Mausuf sifat sama Ini mausuf KBI silah. ini Pak Supriyadi, KBI ini. Iya. Enggak, soalnya kan di sini kan panjang nih Pak. Jadi ada al-ma'rifah kalau misalnya kita tidak jeli untuk membuat jadi satu mubtada kan jadi kelewat. Iya. Gitu. Jadi waktu mengikrab prosedurnya gimana nih yang kita coba yang standarnya gimana gitu? Standarnya lain-lain metode, lain standarnya. Kalau di rubab ini Metode alubab. Metode alubab. Ini tadi Seperti yang dijelaskan Pak Supri. Pertama kita kacamata sama ketahui ini mama. mana-mananya itu. Oke. ya, Setelah ketahui Nama-nama. contoh itu Mana-nama. ternyata mama berarti sifat. sifat Seperti ya. dijelaskan oleh Pak Pratiwa, Nama. taif sifat itu bisa menjadi karena sifat menjadi sibeh. Artinya bukan kalimat. Itu berarti bisa menjadi mubtada. Iya. Artinya yang, sholat yang, gitu kan? Kalau yang Ya. kan menjadi satu. Sholat Sibeh. yang wajib. Sholat yang yang diwajibkan, itu wajib. kira-kira Ada 5. adalah ada 5 itu. Jadi itu menjadi mubtada kira-kira. Nah terus yang kenapa kok menjadi mubtada? Sebetulnya kalau kita terusin itu khomsatun itu kan nakiroh. Jadi ma'rifat nakiroh.
Makanya pasti susunannya mubtada khobar gitu. Nakirohnya sebagai khobar. Khobar ya. Yang paling atas ya. Kalau khobar tarik ke baru ditarik kiri, ke kacamata. Itu ke kacamata. Tapi Pak TA, duluan mana kita menganalisa, pikiran kita menganalisa tulisan ini daripada melihat metode ini? Ikutin metode ini bisa ketemu. Jadi lihat dulu metodenya gitu, baru nanti dianalisa. Setelah ini saya ada satu soal Pak Supri, nanti diminta izin Pak Supri kita share nanti habis ini biar lebih Jadi paham. kalau metodenya udah lancar itu kacamatanya ada di otak aja nggak usah pakai. Iya betul ya. Tapi belum lancar. Otomatis aja otomatis. Ya, Namanya habis ini habis Pak Supri nanti kalau waktunya cukup. Ya, insyaallah. Pakai ribbon Pak, ribbon. Baik, lanjut ya. Silakan Pak Supri. Ya, masih ada lagi rupanya nih, Masya Allah. Ustadz TA mau tanya boleh itu tadi yang tadi Ustadz Supri Ya, boleh. Al-mafrudatun tuh kalau lihat dari maf'ul itu maf'ul harus nasob ya. Bukan maf'ul. Bukan maf'ul, dia mubtada. Bukan sifat. Bukan maf'ul, Bu. Sifat. Bu. Kalau dari kata-katanya maf'ul. Mama bukan maf'ul. Isim maf'ul ya. Mausuf. dia kan. Isim maf'ul ya maf'ulun, maf'udotun karena tamar buto itu wanita. Isim maf'ul. Tapi kedudukannya dia sebagai sifat, Bu. Ada kaidah Bunda yang fa'il sama maf'ul, fa'ilun sama maf'ulun itu sifat gitu ya kaidahnya. Nanti di video berikutnya. Ya. Begitu Pak. Ya. Terus kalau fa'il kan rofa, kalau maf'ul nasob, tetapi karena di sini sebagai sifat jadi ikutan rofa ya. Saya jelasin. Kalau ini jumlah mubtadaiyah Bu Etik yang ada maf'ul fa'il itu ada di jumlah fi'liyah, beda bab. Mohon maaf Bu, mungkin agak betul. Lebih simpel. Ismiyah nih. Ada kedudukan namanya fa'il dan maf'ul. Fa'il dan maf'ul. Ada isim namanya isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, isim fa'il pun kadang-kadang bisa kedudukan sebagai maf'ul. Isim maf'ul atau sebaliknya, gitu kira-kira. Tergantung pada waktu di kalimat itu kedudukannya seperti apa. Nah, ini kadang-kadang suka confuse. Kok kalau isim fa'il mesti harus jadi fa'il enggak? Gitu. Isim maf'ul harus selalu jadi nasob enggak? Kasih. Kira-kira. Nah, kebetulan ini ada isim maf'ul, mafrudotun itu isim maf'ul. Ini dia kedudukan sebagai sifat. Dan umumnya 80% kali isim fa'il dan isim maf'ul itu biasanya umumnya itu adalah sebagai sifat, menyifati. Menyifati anunya kayak gitu. Jadi di kitab-kitab guru umumnya seperti itu. Jadi mausuf sifat. Sebagai mausuf sifat ya. Mausuf sifat. Jika kita mausuf sifat itu i'robnya ngikutin depannya Bu, yang disifati mausufnya. Mausufnya as-sholatu, makanya al-mafrudatu mesti ngikutin ngikutin as-sholatu gitu kira-kira. Ya. Nah, kalau istilahnya tawabi ya Pak ya. Tapi benar juga Ibu tadi ya. Kalau Ibu tadi kan bilang bahwa ini kan kalimat ismiyah. Kalau kalimat ismiyah kan nggak ada kaitannya sama maf'ul. Nah, tadi itu Bu Eti nggak menyebutkan isim maf'ul atau isim fa'il. Jadi dipikir itu posisi kedudukan sebagai maf'ul atau fa'il gitu. Barusan penjelasan Pak Tolingol itu bagus banget itu. Bagus ya. Jadi maf'ul itu kan maf'ulun ya. Iya, betul. Makanya dari situ saya wazannya. kepikiran aja selintas gitu pas baca mafrudu sama dengan maf'ulun gitu. Tapi ada kaidah bahwa isim maf'ul ya Bu ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Yang dibilang Pak Tolingol tadi, ada kaidah isim fa'ilun atau isim maf'ulun ada di dalam jumlah ismiyah juga. Jadi sifat dia gitu, bersifat. Jadi sifat. Di video berapa itu Pak ada ya? Saya juga baru dengar. Agak akhir, saya juga baru sekali apa 2 kali itu baca sampai akhir. Pak Supri kerajinan. Pak Tolingol udah 50 Pak TA, Pak Supri. Silakan.
saya sebagai orang awal yang katanya Pak Fahrudin itu sangat-sangat nol, ya. Ya, silakan. Gimana membedakan isim fa'il sama fa'il? Kalau kita baru ngelihat kalimat gini, dia isim Isim fa'il dengan fa'il, fa'il ya. terus Oh, ya, isim maf'ul, Maf'ul. terus apakah dia maf'ul atau isim maf'ul? Terus apakah dia isim fa'il atau fa'il? Gimana gitu, Pak? Saya Paling gampangnya. paling gampang, saya kasih tahu dulu isimnya. Jika ibu mengetahui ada fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, 3 huruf itu, panjangkan fa fi'ilnya fa'ilun. Metode itu ada wazan yang itu fa'ilun, kalau dimasukkan itu pasti isim fa'il. Contohnya itu sebelah kiri Pak ada alimun. Itu isim fa'il. Alimun. Yang paling bawah itu Bu. Olibun. Alimun. Itu isim fa'il. Olibun. Itu pasti isim fa'il. Jalisun. Ja'ilun. Itu pasti isim fa'il. Nah, kalau ibu nanti melatui ini maf'ulun, ini mafrudun, itu maf'ul. Maf'ulun pasti isim maf'ul. Mafrudun pasti isim maf'ul. Gitu kira-kira. Sederhana itu mengenali isim fa'il dan isim maf'ul. Dari wazannya ya. Ya, jadi ikutin pola wazan. namanya aja. Berwazan fa'ilun, berwazan Fa'ilun kan maf'ulun. fa'ilun, itu panjangin fa'ilun, pasti itu Berwazan isim fa'ilun. Terus bagaimana membedakan kedudukan sebagai fa'il dan sebagai maf'ul? Tadi sudah disampaikan, jika ibu fa'il dan maf'ul itu hanya ada di fi'liyah. Fi'liyah artinya diawali dengan kalimat fi'il. Baru akan ketemu namanya fi'il fa'il. Tadi fi'il fa'il maf'ul. Ya. Itu. Bagaimana jadi fa'il? Fa'il itu kadang-kadang domir yang subjeknya, kadang-kadang dohir. Itu kira-kira. Kalau yang domir yang huwa huma hum sampai akhir sampai nahnu. Itu namanya domir mustatir karena setiap fi'il pasti dilengkapi di dalamnya oleh fa'il namanya. Ya. Kira-kira. Kecuali huwa. Apakah tersembunyi? Tersembunyi. Tetapi yang boleh didohirkan di antara 1 sampai 14 hanya domir huwa dan domir hiya. Ya. Itu boleh digantikan oleh yang dohir, oleh apapun, nama atau apa gitu kira-kira. Itu yang lainnya tetap tersembunyi. Contohnya Pak, ja'a zaidun tadi ya? Ya, contohnya tadi ja'a zaitun. Jadi karena domir huwa ja'a boleh diganti dengan zaitun, huwanya itu kira-kira. Nah, maf'ul adalah setelah fa'il, kalau isim maklum pasti setelah fa'il itu ada maf'ul. Objek. Ada objeknya. Walaupun kadang-kadang tidak langsung fi'il fa'il maf'ul. Kadang-kadang setelah disisipin banyak baru ketemu maf'ulnya, tapi pasti ada maf'ulnya. Kira-kira Bu. Tandanya apa? Tandanya ya nasab nanti ketemunya gitu. Ya. Maf'ul itu bisa domir, bisa dohir. Jika maf'ul domir itu yang tadi saya sampaikan ada di kolom 25. Itu semua itu kedudukan sebagai maf'ul yang domir. Itu kira-kira. Kalau yang dohir ya tergantung punya. Tambah bingung atau tambah mohon maaf. Bener tambah bingung Pak. Usul Pak Ustadz, dibuatkan infografik Pak Ustadz yang seperti itu. Hah? Ya, dibuatkan infografik. Jadi lebih iya. Itu idenya Bu Ratna kan kalau ada yang nanya. Nggak apa-apa, pertanyaannya Bu Desi itu tadi bagaimana mengenali fa'il. Kalau saya kalau ada infografik kita sangat membantu Pak Ustadz. Iya. Saya tambahin Bu Desi ya. Bu Desi saya tambahin. Mangga. Jadi yang tadi Bu Desi yang maf'ul sama isim maf'ul. Di sini kan mafrudun ini kan sebetulnya kan isim maf'ul kan. Iya. Maf'ulun. Jadi ya ini isim maf'ul. Sebetulnya dia isim maf'ul. Jadi dari farodo, yufridu, fardon, mafrudun, mifrodun kan gitu. Jadi mafrudun ini artinya yang kena kerjaan, artinya yang diwajibkan gitu. Ya, tetap jadi maf'ul gitu ya.
Iya, jadi dia isim maf'ul. hanya Dia isim irobnya maf'ul. mengikuti sholatu. Itu yang pertanyaan saya dari awal itu. Ya. Ya, Ya, ya. Isim Ya. maf'ul tapi sebagai sifat. Ya, berfungsi Ya, sebagai sifat. tapi sebagai Maf'ul sifat di sini tetapi sebagai karena dia sifat. mausuf sifat. Sehingga irobnya jadi rofa gitu Ya. ya. Sama-sama Kalau- Ya. rofa. Jadi Kalau maf'ul yang bergandengan dengan fiil, irobnya Nasob. nasob, ya. 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 Jadi Udah mantep Ibu. mantap itu. Nambah dikit barangkali. Udah Desi tadi ya. Tambah pelajaran tuh. Tambah dikit barangkali gampang mengenalinya yaitu tadi dari timbangannya, dari wazannya. Kalau wazannya fa'ilun. Nah, itu kan contohnya di bawah tuh alimun. Nah, itu kan berarti dia isim fa'il ya. Tapi kalau yang isim maf'ul, maf'ulun. Nah, contohnya gitu. Maf'ulun, ini mafrudun. Kan ini kan mafrudun kan. Cuma dikasih Terus, marbutoh aja ya. terus Ustaz Supri mungkin ditambah mujarod. Kalau mujarodnya fiil kali ya, jadi isim Farodo. maf'ul. Timbangannya dari timbangannya. Kalau fa'ala kan ada timbangan awalnya kan fa'ala, fa'ilun, maf'ulun gitu kira-kira gitu kan. Jadi nah di kaidah yang lain atau di video yang lain bahwa isim fa'ilun atau isim maf'ulun itu bisa jadi sifat. Ya, contohnya sifat di sini ya. Sifat. Jadi contohnya gini, Biasanya Pak alimun itu ya orang yang alim kan, alim. Atau jalisun tadi Pak Tolingul, jalisun orang yang duduk bisa juga kan? Duduk artinya bisa diartikan diam misalkan Pak Tolingul duduk terus nggak pernah kemana-mana. Rojulun Jalisun. alimun mausuf sifat ya. Sifatnya Rojulun jalisun ya. alimun. Pak Supri. Mager. Pak Supri. Ya. Kalau saya perhatikan videonya Pak Fakhrudin ya, ada kecenderungan bagi dia kalau di dalam bahasanya itu tidak termasuk item yang dibahas, dia suka dikesampingkan dulu gitu. Jadi kalau kita membahas masalah ismiyah jangan dulu masukkan fi'liyahnya gitu. Ada kecenderungan kayak gitu dia Pak. Iya, iya betul. Jadi dia fokus ke ismiyahnya. Tapi kalau dicampur adukan itu perlu pengetahuan yang lebih tinggi nih untuk memahami itu. Di sini ada Pak Tolingul, tenang aja. Berarti Bapak baru baca videonya belum sampai akhir. Iya betul Pak. Tapi Pak Fauzi lebih jelas, Pak Fauzi. Seperti tadi saya masih. Tapi kita kan banyak Bu, kita banyak. Jadi kemampuan kita untuk menyerap itu juga terbatas Bu. Iya betul. Jadi direm-rem apalagi juga saya gitu. sangat-sangat nol Pak. Tenang aja. Tapi bagus Bu Des, pertanyaannya bagus, jadi memperjelas kita jadi dapat. Ibu nggak nol lagi sudah bisa bertanya kayak gitu, jawabnya susah. Kalau udah bertanya, kalau menurut Ustadz Fahrudin bukan nol itu udah mantap. 60. Ngerti berarti. Jadi yang penting ngerti dulu. Kalau lupa urusan belakangan nggak apa-apa, diulang lagi, ingat lagi nanti ya. Ya. Silakan Ustadz Supri. Lanjut ya. Nuhun, makasih. Ya, sama-sama. Baik. Nah, ada lagi yang baru nih. Ini dari Fatul Qorib itu. Fatul Qorib ini Masya Allah ya. Coba ini. Ini saya udah kasih kuncinya nih, cluenya nih. Dia nama sama Nana nih. Yang mana yang nama kira-kira? Suruh wasyuru itu ini kan Syaro itu ya. Syaro itu. Ini apa nih? Syaro itu wujubu. Nah, jadi kalau ada waw mati ini wu gitu kan. Wujubu as-sholati khamsatun. Boleh diulang lagi Bu Anita apa ini? Wasyaro itu. Nah, ini juga ada di sini dia bilang kalau ada di tengah kata atau tengah isim ada alif ini. Alif apa namanya Pak ini? Alif ini? Itu jamak taksir kan? Mamdudah ya. Nah ya, jadi cara bacanya kalau ada alif ini dia itu di sini wasyaro itu. Wasyaro itu. Jamak soalnya. Ini dari apa nih? Dari masajidu timbangannya kan? Masajid. Itu kan jamaknya ya. Mufradnya syartun. Ya, masajid. Dari masajidun juga. Itu ya. Iya. Oke, jadi itu kenapa tuh? Ya, ini mubtada. Di awal ya, di awal kata ya. Di awal kata. Kenapa bukan wasyaro itun? Bukan tun, padahal dia kan nggak ada Kan alif. itu jamak syaro itu.
Enggak, mudhof dia. Kalau Ya jamak mudof. tidak boleh Ya tanwin jamak dia, dia. Oh Tapi iya ini mudof mudof, ya. mudof. Wasyaro. Mudof. Mudof. Iya Nah ini mudof. nana dia. Nah Nana nanti ya. nah kan tidak ada alif lam. Ujubu juga Nakiro tidak ada alif lam kan. nakiro. Ujub itu wajib ya. Pak Itu. Supri, Ya. mungkin kalau ngikutin metode beliau, diidentifikasi mana makrifat nana dulu, baru bisa Ya oke. ditentukan, baru Wasuru itu apa? ditentukan, Wasuru itu apa? Makrifat atau nakiro? Wasuru itu. baru ditentukan Nakiro. kedudukannya. Oke. Nakiro Kemudian jamak. ujubi nih. Belum tahu kita kan namanya. Ujub lah katakanlah. Ujuba katakan. Ujubun. Ujuba apa itu? Nakiro. Nakiro tidak ada alif Ujubun lam ya. nakiro. As-sholatu. As-salatu. Makrifat. Al-marifat. Alif lam. Khomsatu. Oke. Nakiro. Oke, ketemu. Makrifat. Saya ulangin kaedahnya. Ya. Iya. Jika ada alif ziyadah di tengah, Ziyadah. maka sebelum alif dibaca fathah. Setelah alif dibaca kasroh. Ya. Itu ya. Kasroh. Ya, dibaca kasroh. Syaroi. Tergantung tuti itu tergantung nanti kedudukannya. Jika ada wawu di tengah, maka sebelum wawu dibaca doma. Wujud bisa babi, tergantung. Wujud bisa bi, bisa bun, bin nanti. Wujud tapi wujud. Nah, sekarang kita tentukan wujubu, wujubi apa? Tadi syaro itu apa? Nana berarti idofa. Bukan tun, tapi syaro itu. Kalau idofa berarti wujubi harus karena harus jar. Oke. Tambahin sekarang as-sholatu makrifat. Nama itu apa? Idofah juga. Makrifat ya. Jadi wujubi sholati gitu. Karena ini idofah itu subjek semua. Nah, sekarang ketemulah komsatun itu apa? Nakiro. Makrifat nakiro itu apa? Makrifat nakiro khobar. Jadi susunannya menjadi mubtada dan khobar. Mubtadanya yang mana nih? Jadi mubtadanya tiga kata. Jadi mubtadanya yang panjang ini. Yang panjang ini mubtadanya ya. Wujubi sholati itu namanya mubtadanya. Ini khobar. Jadi terjemahkannya ada yang gitu itu Pak. Betul, jadi harus dari metode dulu ya Pak ya. Ya. Ngikutin cara beliau, cara mengiklalah apa lah gitu kan. Itu kira-kira. Pak Tea udah mirip nih Pak. Iya udah mirip, suaranya udah mirip banget. Mirip ya, cuma anunya ketawanya nggak mirip. Tinggal pakai sarung aja. Perutnya digendutin. Nah ini kajinya nih Pak Toji. Saya mau nanya, saya mau nanya dulu boleh? Boleh. Boleh dong Ibu. Enggak. Nuhun. Kan itu kan udah ditembok-tembokin ya Pak ya. Pas abis sholati kan ditembok. Karena mah. Kalau mat tembok. Nah, ya kan makrifat terus berhenti di tembok. Jadi mau lihat belakangnya pas homsatun, temboknya dibuka lagi gitu. Oh, idofa ya. Karena dia makrifat. Ya buka. Jadi untuk menentukan yang membuat tembok itu apabila ketemu makrifat. Apa terus kedua ketemu kata depan. Itu menjadi tembok. Itu kira-kira. Tapi nanti kedudukannya sebagai apa bisa dilihat. Idofa juga. Wujubi. Jadi meskipun dia udah ditembok, temboknya dibuka lagi buat dilihat sebelahnya. Iya, buka lagi. Ini kan cuma mendapatkan sekian panjang ini. Wasyaro itu wujubi sholati itu cuma dapat khobar ya, jadi khobar ya. Jadi belum ada kali jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah belum yang lengkap tam, harus cari khobarnya. Komsatun itu. Komsatun ditambah nakiro ya Ustaz Supri. Jadi makrifat nakiro jadi mubtada khobar. Seandainya sesudah komsatun banyak nakiro lagi kan bisa disusun seperti itu Bu. Nanti akan saya yang lengkap wahia gitu ya. Komsatun wahia misalnya apa-apa alma. Oke, jadi temboknya selalu bisa dibuka lagi. Lihat lagi belakangnya gitu ya Pak ya. Ya. Nuhun. Mantap.
Berarti khamsatun ini khobar apa? Nah ini ya, jadi nah ya. Nah, Khobar. nakiro. Nah, Kan nggak ada nakiro. tandanya makrifat. Iya betul. Ya, siapa lagi mau nanya Itu Pak Supri? wa-nya terpisah kali ya, tidak masuk dalam kurung. Ya, ya. Iya, wa. Di Wa-nya luar tanda kurung. baja. Wawu istinafiyah. Nah, Wawu iya, istinafiyah. istinaf ya. Saya Ke bawah dikurung. Siapa yang Saya- tanya ya? saya Oh, di saya mana? Oh, Bu untuk Sumi. Baru muncul nih. mau tanya harokat awal jadi fathah atau kasroh atau domah itu kalau yang tadi kan kaidahnya yang tengah ada alif, sebelumnya fathah, sesudahnya Ya. kasroh. Yang depan jadi jadi Sebelum alif itu di fathah semua. Tapi Syaro itu. tanya Pak, syanya yang awalnya syanya enggak si, enggak su. Enggak, Gimana? sya, fathah. Iya, dari Syaro itu. kaidahnya dari mana Pak? Itu tadi seluruh harokat sebelum alif fathahkan semua. Oh, seluruhnya. Iya. Bukan Nanti saja. yang wujubu nih. Sebelum wawu seluruh harokat di domah. Makanya wuju. Bukan hanya satu huruf aja ya Pak ya, Bukan seluruhnya. satu huruf saja Bu Sumi. Jadi semuanya. Baik, terima kasih Pak Tolingon. Oke, sami-sami. Saro itu jamak dari surtun. Surtun. Surtun dijamakkan jadi saro itu. Makanya namanya alif ziyadah itu. Masajidu. Oke. Ada timbangannya, wazannya masajidu. Nah, ini isim ghairu munsharif atau talamizu. 3M nih karena syaro itu Jamak taksir kan? ya isim ghairu munsharif masajidu. Masajidu itu ghairu munsharif. Fatihah timbulnya tembok. Oke, ini Masajidah, aturannya gimana Pak? Timbulnya tembok ini setelah kecamatannya lengkap gitu maksudnya. Oke, setelah tembok ini baru Bapak harokati. Harokati menggunakan ini Pak Supri kan sudah ada kajiannya. Enggak, maksudnya tembok ini dimunculkan. Tembok itu kalau ada balas tembok. Pada saat ketemu setelah terakhir atau ketemu kata depan. Oke, tapi itu dibuka lagi untuk melihat. Nah, contohnya saya satun saya buka lagi kan. Oh, nakiro. Oh, berarti ini selesai. Tadi subehnya semua menjadi mubtada. Nah, ini satun, ini nakiro, na. Oh, apa makna? Ngelihat ke kiri metodenya Pak Supri ini mubtada khobar berarti gitu. Mubtada khobar ya. Maghrib Ustaz. Maghrib. Aduh. Azan. Oke, azan. Saya terakhir ikut ini karena jadwalnya diganti ke Selasa pagi. Saya nggak mungkin ada kegiatan di. Jadi makanya insya Allah ya. Sayang dong kalau Ustadz TA nggak itu jangan diganti jadwalnya kalau PTA Saya sudah ada kegiatan rutin lain di masjid. Ya maksudnya tetap aja Kamis ya. Kita rekam. Jadi iya, Bunda Nita gimana berarti diusulkan. tetap Kamis aja. Kamis Bahaya kalau nggak ada replika Pak Fahrudin. Iya. Betul jadwalnya Pak. Ini pertimbangannya. Ini penting banget. Kenapa? Iya, kenapa bisa jadi Selasa itu kenapa buat? Iya, justru kuncinya di sini bisa baca. Ada replika. Pertimbangannya barangkali ini pertimbangannya kalau Kamis sore itu waktunya semuanya. Mohon maaf saya waktunya singkat ya. Mau sholat, mau ini apa? Kalau Selasa pagi yang untuk sholat. Kalau Selasa pagi itu bisa 3 jam boleh dari jam 5:30 sampai jam 9 kan bisa kalau kita. saya yang berkegiatan pagi gimana? Nggak bisa ikut juga. Kalau yang ini kan direkam, jadi ya sekali-sekali bolos lah kegiatannya kan untuk ini. Tapi kalau nggak bisa bolos, rugi, Ustaz. ada rekamannya. Nggak seru. Mungkin tapi Ustadz TA-nya nggak bisa. Iya. Yang PTA-nya bisa Bu Eti cari jadwalnya. Ini aja sekarang 39. Gak apa-apa, jangan tergantung sama saya kan ada Ustadz Supri, ada Ustadz Pratiwa, ada Ustadz Heri, ada Pak TA yang bisa pagi hari apa? Saya pagi saya sudah bisa juga. Saya pagi kapan? Pagi saya mulai saya dari juga pagi full. Selasa, Ustadz kondang Kamis.
Jumat, Pakai semua dia. Sabtu, Ahad. Maaf ya, izin live. Jumat, Sabtu, Ahad. Full. Kan Kamis pagi Kamis pagi ada KBI ya. Maghrib. Maghrib. Jumat pagi dicoba diusulkan. Jumat pagi. Jumat pagi. Maaf, saya izin ya. Izin ya, kita sholat Jumat dulu pagi ya. saya nggak bisa, saya di masjid ada baca Ya, kitab juga. jadi memang Katanya barusan Jumat pagi, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, semua full subuh. Saya kegiatan tidak hanya di Tamyiz, ada di luar Tamyiz itu. Ahad ada baca Jadi kitab. pagi Ustadz pagi tidak bisa. Pagi nggak bisa nggak bisa. Full. Udah nggak apa-apa ya Bu Anita ya Kamis Tetap aja Kamis aja lah. Kalau yang mau iftar kan bisa kita percepat aja. Kamis sore aja. Iya, Kamis saya sore. sore. Tetap seperti ini. Kalau mau itu kan bisa setelah asar, bisa rada maju sedikit waktunya. Asar kan 3/4. Kalau asar kan 3:30 asar. Memang jam 4 lebih enak. Saya juga ini baru datang langsung inget Iya, terus, makanya langsung jam nyusul. 4 ya. Sayang banget itu di jalan. Di jalan kan nggak bisa konsentrasi. Saya intinya saya sih nggak ya, jangan tergantung saya, nanti tergantung keputusan Pak manajemen Tamyiz. Iya, tapi Kalau kami kan tergantung di hari Bapak. Selasa saya mohon maaf, saya udah punya kegiatan rutin, udah menaun, nanti saya tinggal bubar nanti di masjid. Sayang gitu. Masjidnya bawa ke sini, Pak. Oke. Bapak ajak jamaahnya ikut ini, Alubab. Oke, itu aja. Mohon maaf. Baik, barangkali ini waktunya sudah azan. Maghrib ini. Sudah azan, jadi Tadi nggak diserahkan diganti, ke kan? Bu Pipin, silakan Bu Pipin. Jadi kita sampai 14 aja ya. Langsung ditutup ya Ustaz. Ya, silakan Bu Pipin. Kita tutup majelis kita dengan mengucapkan kalimat hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.